Halo Sobat Misteri, selamat datang di channel Warisan Cakrawala TV, tempat di mana kita menggali dan membahas segala hal yang misterius, dari sejarah kuno hingga fenomena yang sulit dijelaskan oleh logika sehari-hari. Kali ini kita bakal menyelam jauh ke dalam topik yang gak cuma bikin penasaran, tapi juga memancing adrenalin kalian. Apakah Satrio Piningit sudah menyatakan diri? Kalian pasti pernah dengar tentang Satrio Piningit, bukan? Sosok legendaris yang konon katanya akan muncul di masa depan untuk menyelamatkan dan membimbing bangsa. Tapi, apakah sosok itu benar-benar nyata? Atau mungkin kita sedang dibuat-buat oleh imajinasi kolektif yang mewarnai setiap zaman? Di video ini, kita akan mengupas berbagai sudut pandang, teori dan data yang selama ini tersebar. Jadi duduk santai, siapkan cemilan, dan mari kita mulai perjalanan menguak misteri yang satu ini. Kita mulai dari awal. Satrio Piningit adalah sosok yang telah lama beredar dalam legenda dan cerita rakyat di Indonesia. Istilah Piningit sendiri berasal dari bahasa Jawa yang berarti terselubung atau tersembunyi. Bayangkan, sebuah sosok yang selama ini hidup di balik tirai misteri, menunggu waktu yang tepat untuk muncul dan mengubah arah sejarah bangsa. Dalam catatan sejarah, terutama yang diwariskan secara lisan, ada banyak cerita tentang seorang pahlawan yang akan datang di saat genting, ketika negara sedang dilanda krisis. Cerita-cerita ini seringkali dikaitkan dengan ramalan-ramalan kuno yang mengandung unsur mistis dan spiritual. Banyak peneliti dan sejarawan mencoba menafsirkan ramalan ini dalam konteks sejarah politik dan sosial di Nusantara. Misalnya, ada yang berpendapat bahwa sosok ini adalah cerminan dari harapan masyarakat akan sosok pemimpin yang adil, pemberani, dan bijaksana. Nah, disinilah letak hooknya. Bagaimana jika Satrio Piningit ternyata bukan hanya simbol harapan semata? Apa jadinya jika sosok yang kita anggap mitos ternyata memiliki basis realitas sejarah yang tak terbantahkan? Yuk, kita gali lebih dalam. Salah satu buku sejarah kuno menyebutkan bahwa ada ramalan yang berkaitan dengan Satria yang Piningit. Dalam teks-teks tersebut, terdapat petunjuk-petunjuk simbolik seperti cahaya yang muncul di kala senja, bunyi guntur yang mengiringi langkahnya, dan pertanda alam yang tidak biasa. Apakah semua ini hanyalah metafora atau sebenarnya ada makna tersembunyi yang bisa kita pecahkan dengan ilmu pengetahuan modern? Banyak ahli sejarah yang mencoba mengaitkan ramalan tersebut dengan peristiwa-peristiwa besar di masa lalu. Misalnya saat kerajaan Majapahit sedang mengalami puncak kejayaan dan kemudian menghadapi kemunduran yang dramatis. Apakah fenomena tersebut merupakan tanda-tanda kedatangan Satrio Piningit? Atau justru sebuah kebetulan belaka? Seiring dengan perkembangan zaman, semakin banyak teori yang bermunculan, dan disinilah letak ketegangan antara mitos dan realitas. Sekarang, mari kita masuk ke ranah teori konspirasi dan pandangan modern. Dalam era digital seperti sekarang, informasi mengalir deras dan setiap orang punya pendapat mengenai keberadaan Satrio Piningit. Ada yang yakin bahwa sosok ini telah hadir dalam berbagai peristiwa penting dunia, sementara yang lain justru menolak sepenuhnya keberadaannya sebagai figur nyata. Salah satu teori yang menarik perhatian adalah pandangan bahwa Satrio Piningit merupakan simbol transformasi spiritual dan politik. Menurut beberapa penulis dan aktivis, sosok ini muncul sebagai manifestasi kolektif dari semangat perlawanan terhadap ketidakadilan dan penindasan. Dalam pandangan ini, penyataan diri Satrio Piningit bukanlah sebuah peristiwa fisik yang bisa diamati, melainkan sebuah perubahan paradigma di dalam masyarakat. Konsep ini membuat kita berpikir, apakah mungkin bahwa kedatangan Satrio Piningit adalah proses evolusi sosial yang terjadi secara perlahan dan tersembunyi? Di sisi lain, ada pula yang berpendapat bahwa fenomena ini sudah terlihat melalui kemunculan tokoh-tokoh tertentu yang dianggap mewakili semangat Satrio Piningit. Tokoh-tokoh ini seringkali muncul di tengah situasi krisis nasional atau internasional,
dan keberadaan mereka memberikan inspirasi serta harapan baru. Namun bukankah hal ini justru menimbulkan pertanyaan besar? Apakah kita sedang hidup di zaman di mana ketidakpastian menjadi norma, sehingga pencarian sosok seperti Satrio Piningit menjadi kebutuhan? Psikologis masyarakat, dalam forum-forum diskusi online, banyak netizen yang menyebarkan teori-teori aneh dan menarik seputar Satrio Piningit. Beberapa klaim menyebutkan bahwa tanda-tanda fisik seperti perubahan pada cuaca, fenomena alam yang langka, bahkan perspian pada perilaku manusia, merupakan indikasi bahwa sosok ini sudah beroperasi di balik layar. Meski begitu, skeptisisme tetap ada. Banyak ilmuwan yang menolak penafsiran mistis tersebut dan menganggapnya sebagai upaya untuk memberikan penjelasan atas fenomena alam yang sebenarnya bersifat kebetulan. Tak ketinggalan, ada pula pendekatan psikologi kolektif yang mencoba mengaitkan keberadaan Satrio Piningit dengan kebutuhan masyarakat untuk mencari sosok pahlawan di masa krisis. Dalam konteks ini, Satrio Piningit adalah refleksi dari keinginan mendalam akan keadilan, keberanian, dan harapan. Nah, disinilah menariknya. Apakah benar keberadaan sosok ini hanyalah cermin dari jiwa kolektif, bangsa yang sedang mencari jati diri, atau adakah lebih dari itu? Kita lanjut di balik teori dan spekulasi. Ada sejumlah data dan fenomena alam yang sering dikaitkan dengan kemunculan Satrio Piningit. Beberapa peneliti mencoba mengaitkan fenomena alam yang tidak biasa seperti gerhana matahari, perubahan cuaca ekstrim, dan aktivitas seismik sebagai tanda-tanda alam bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi. Namun, bagaimana sebenarnya data tersebut diinterpretasikan? Bayangkan ketika langit tiba-tiba dipenuhi dengan kilatan petir yang tak biasa atau saat awan menumpuk seolah-olah menandakan pertanda khusus. Apakah kita harus langsung mengaitkannya dengan kedatangan sosok pahlawan? Di sini, kita dihadapkan pada pertanyaan kritis. Apakah penafsiran ini lebih didasarkan pada logika ilmiah atau sekadar emosi dan kepercayaan lama? Ada sejumlah penelitian meteorologi dan geofisika yang mencoba mencari hubungan antara peristiwa alam dan fenomena sosial. Misalnya perubahan iklim dan cuaca ekstrim seringkali memicu reaksi emosional dalam masyarakat. Ketika bencana alam melanda, kita melihat kecenderungan masyarakat untuk mencari makna di balik kejadian tersebut. Dalam konteks Satrio Piningit, fenomena alam seperti badai besar atau gerhana dianggap sebagai pembuka tabir yang mengisyaratkan adanya perubahan besar yang akan datang. Selain itu, teknologi modern memungkinkan kita untuk mengamati planet dan bintang dengan lebih teliti. Beberapa astronom bahkan menemukan pola-pola yang unik di langit yang kemudian ditafsirkan sebagai pesan dari alam semesta. Meski terdengar seperti cerita fiksi ilmiah, hubungan antara peristiwa kosmik dan kejadian di bumi sudah lama menjadi topik diskusi di kalangan ilmuwan dan peneliti spiritual. Namun di balik segala data tersebut tetap muncul kontroversi. Apakah kita terlalu cepat mengaitkan fenomena alam dengan ramalan kuno? Ataukah ada benang merah yang menghubungkan segala peristiwa tersebut ke dalam satu narasi besar yang selama ini tersembunyi? Disinilah kalian harus benar-benar membuka pikiran dan mempertanyakan apa yang sudah kita terima sebagai kebenaran. Beralih ke sudut pandang yang lebih kontemporer, kita tidak bisa mengabaikan peran tokoh-tokoh modern yang sering dikaitkan dengan sosok Satrio Piningit. Banyak figur publik baik di ranah politik, sosial maupun spiritual yang secara tidak langsung menimbulkan spekulasi bahwa mereka adalah manifestasi dari ramalan kuno tersebut. Coba bayangkan, ketika seorang pemimpin muda dengan ide-ide progresif tiba-tiba muncul di panggung politik, disambut antusiasme luar biasa dari masyarakat, dan seolah memiliki aura yang berbeda dari yang lain. Apakah ini kebetulan, ataukah ada sesuatu yang lebih besar di baliknya? Beberapa pengamat bahkan berpendapat bahwa karakter-karakter
Seperti ini merupakan wajah baru dari Satrio Piningit, sebuah simbol pergantian zaman yang akan membawa reformasi mendalam dalam struktur sosial dan politik. Tentu saja, klaim-klaim seperti ini selalu menuai perdebatan sengit. Di satu sisi, para pendukung berargumen bahwa perubahan sosial membutuhkan sosok yang mampu menyatukan berbagai elemen masyarakat. Di sisi lain, skeptis menilai bahwa hal tersebut hanyalah retorika politik yang dibumbui dengan sentuhan mistis, agar terlihat magis dan menginspirasi. Nah, disinilah kita harus kritis dan menyaring mana yang masuk akal dan mana yang hanyalah tipu muslihat belaka. Beberapa wawancara eksklusif dan diskusi panel di media daring juga menunjukkan bahwa ada kecenderungan untuk mengaitkan setiap langkah reformis dengan pertanda yang mirip dengan ramalan Satrio Piningit. Mungkin ini adalah bentuk pencarian identitas di era yang penuh gejolak. Namun apakah dengan mengaitkan diri pada legenda kuno, kita justru menolak realitas modern yang harus dihadapi dengan pemikiran kritis dan rasional? Setelah menyelami berbagai aspek, mulai dari sejarah, data alam, teori konspirasi, hingga dinamika sosial, masih banyak pertanyaan yang menggantung dan belum terjawab. Misalnya, apa sebenarnya yang dimaksud dengan penyataan diri dari Satrio Piningit? Apakah ini berupa tindakan nyata di muka umum, ataukah hanya simbol perubahan batin yang terjadi pada setiap individu? Di balik segala teori, kenyataannya adalah kita masih terus menunggu kepastian. Banyak pihak yang menegaskan bahwa tanda-tanda kecil sudah muncul, namun interpretasinya sangat subjektif. Tanda-tanda itu bisa saja berupa perubahan kecil dalam pola pikir masyarakat, munculnya gerakan-gerakan sosial yang mengedepankan nilai keadilan, atau bahkan inovasi-inovasi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan dunia. Mari kita renungkan sejenak, apakah kehadiran Satrio Piningit itu harus selalu diartikan sebagai penampakan fisik seorang individu? Ataukah kita bisa melihatnya sebagai metafora untuk sebuah era baru, sebuah revolusi nilai yang mengubah tatanan lama? Di sini, sobat, tersimpan esensi bahwa pencarian kebenaran tidak pernah berakhir. Ia selalu menuntut kita untuk terus menggali, mempertanyakan, dan berpikir kritis. Fenomena ini mengajarkan kita bahwa terkadang kebenaran lebih kompleks daripada yang tampak di permukaan. Dalam setiap legenda, selalu ada lapisan makna yang harus kita kupas secara mendalam. Dan meski bukti-bukti konkret masih minim, perjalanan mencari kebenaran inilah yang memberikan warna dan dinamika dalam kehidupan sosial budaya kita. Oke, Sobat Misteri, sekarang giliran kalian. Kalau kalian merasa video ini membuka pikiran dan menginspirasi untuk terus mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan besar, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe ke channel Warisan Cakrawala TV. Klik juga tombol notifikasi agar kalian gak ketinggalan update video menarik seputar sejarah, budaya, dan fenomena mistis lainnya. Tulis di kolom komentar pendapat kalian, apakah kalian yakin Satrio Piningit sudah menyatakan diri atau masih menjadi misteri yang harus terus kita ungkap? Yuk kita diskusikan bersama dan berbagi pandangan. Ingat, setiap sudut pandang itu berharga. Dan siapa tahu dari obrolan kita bersama, lahirlah pemikiran baru yang membawa pencerahan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Tetaplah penasaran, teruslah mencari, dan ingat, setiap misteri punya kunci untuk membuka pintu kebenaran. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan tetap semangat untuk menguak rahasia-rahasia yang belum terungkap.